Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak semua. Kembali berjumpa dengan Ibu Heni dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kelas 5, yakni pada tema ke-8. Nah, hari ini bagaimana kabarnya kalian? Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar, meskipun belajar dari rumah. Semangat ya! Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi siklus air, yakni pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 tema ke-8. Nah, anak-anak, air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan untuk seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada air, maka makhluk hidup tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan lebih dari 200 ayat tentang air. Salah satunya adalah pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, begitu banyaknya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata air, mengisyaratkan bahwasanya memang air memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh kehidupan makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi kita yang pertama, yaitu tentang manfaat air. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan air. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, manfaat air untuk manusia. Ya, manusia memanfaatkan air dalam banyak hal, dalam banyak kegiatan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti mandi, kemudian untuk memasak, untuk mencuci, untuk makan minum, dan masih banyak lainnya kegiatan manusia yang memanfaatkan air. Selain manusia, hewan juga memanfaatkan air. Ya, sama seperti manusia, hewan juga membutuhkan air untuk mandi atau membersihkan tubuhnya, kemudian juga untuk makan minumnya. Bahkan ada beberapa hewan yang tinggal di dalam air. Contohnya seperti ikan, kemudian ada ubur-ubur, dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang tinggal di dalam air. Kemudian untuk tumbuhan. Tumbuhan juga memanfaatkan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan menggunakan air dalam proses fotosintesis. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi tumbuhan, karena melalui proses inilah tumbuhan mengolah dan menghasilkan makanan, juga menghasilkan oksigen. Ya, yang nantinya oksigen ini akan dimanfaatkan oleh manusia dan juga tumbuhan. Sama dengan hewan, ada beberapa tumbuhan, tanaman yang juga tinggal di air, seperti eceng gondok, kangkung, kemudian teratai, dan masih banyak lainnya tanaman yang tinggal di air. Nah, anak-anak, selain daripada itu, dalam agama Islam, air juga sangat penting sebagai sarana untuk beribadah. Jadi, air diperlukan sebelum kita melakukan ibadah, yaitu untuk bersuci, seperti berwudu, kemudian membersihkan najis, membersihkan hadas besar, juga hadas yang kecil.
Begitulah pentingnya air bagi seluruh rangkaian kehidupan pada makhluk hidup, baik pada manusia, pada hewan, dan juga pada tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, air ini kita gunakan setiap hari, terus-menerus, dalam banyak kegiatan, dalam banyak hal. Tapi, kok air gak habis-habis ya? Kira-kira kenapa ya? Kok air itu tidak habis-habis, padahal digunakan terus-menerus? Nah, anak-anak, itu terjadi karena adanya proses siklus air. Siklus air itu apa? Ya, jadi dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan secara rinci apa itu siklus air. Jadi simak terus videonya ya. Jadi, siklus air itu merupakan perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi, kemudian naik ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi. Itulah yang disebut dengan siklus air. Nah, Ibu akan jelaskan pertahapannya dalam seluruh proses terjadinya siklus air. Berikut penjelasannya. Ya, tahap pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan, seperti air laut, danau, dan sungai, yakni menjadi uap air dan terus naik ke atmosfer. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini dikenal dengan transpirasi. Tahap yang kedua adalah kondensasi. Uap air dari hasil evaporasi dan transpirasi akan mengalami kondensasi, menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih. Tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan menjadi semakin gelap. Tahap yang ketiga, presipitasi. Nah, awan yang berwarna gelap makin lama akan menjadi tebal, berat, dan tak sanggup lagi menampung air. Akhirnya, air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan atau presipitasi. Nah, air hujan ini nantinya akan diserap oleh tanah yang kita kenal dengan sebutan infiltrasi. Dan sebagiannya lagi akan dialirkan ke laut, danau, dan juga sungai. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut siklus air itu dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Ya, sehingga air tidak habis-habis meskipun dipakai terus-menerus. Oh iya anak-anak, saat sedang turun hujan, jangan lupa berdoa ya. Masih ingat kan apa doa yang kita baca saat turun hujan? Kita baca bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jangan lupa ya anak-anakku, doanya dibaca pada saat sedang turun hujan. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Yaitu sudah tadi seluruh materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, dan untuk hari ini cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye. Sampai jumpa pada video berikutnya.